Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. معاشر المسlimin, hadirin jamaah Jumat yang insya Allah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berbagai nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, maka tidak ada ucapan yang pantas kita ucapkan selain memuji dan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebagai bukti tanda kecintaan dan kerinduan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh berharap mendapatkan syafaat beliau, sepantasnya lah kita senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Jumat yang insya Allah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bergantinya waktu, silih bergantinya waktu, tidak terasa hari ini kita sudah berada pada Jumat yang terakhir di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah, yang artinya sebentar lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Namun perlu diketahui bahwa dengan berpisahnya dengan bulan Ramadan tidak menutup kemungkinan suatu saat kita akan mendapatkan giliran kitalah yang akan meninggalkan bulan Ramadan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu banyak di antara kita, bahkan orang yang pernah berada di sekitar kita, mereka senantiasa selalu mengharapkan ingin bersama bulan Ramadan. Namun Allah telah memanggil lebih awal menghadap kepadanya. Maka itu bukti bahwa suatu saat kita yang akan mendapatkan giliran akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah beruntungnya kita seorang hamba, kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan bertemunya kita dengan bulan Ramadan, maka maksimalkanlah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Maka celakalah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, namun dia tidak pernah mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yushka 'abdin yudraku fihi Ramadan, falam yughfar lahu dzunubah." Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dengan sisa Ramadan ini, mari kita senantiasa mengisi, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas amal-amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih berada pada 10 terakhir bulan Ramadan, yang semua kita ketahui bahwa 10 terakhir bulan Ramadan, di dalamnya Allah memilih satu malam, malam yang penuh dengan kemuliaan, yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam satu riwayat, mengingatkan kepada kita, taharrau Lailatul Qadar. Taharrau Lailatul Qadar. Maka carilah malam Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir min Ramadan, yaitu pada malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Bahkan suatu ketika istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, pernah bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk pada 10 terakhir bulan Ramadan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al-ashr, ay al-ashr al-awakhir min Ramadan, shadda mi'zarahu. Aisyah bercerita, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk pada 10 terakhir bulan Ramadan, shadda mi'zarahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sabuknya. Bahkan dalam riwayat mengencangkan pakaiannya, sebagai bukti kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahya lailihi, dan di malam 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail, yaitu melaksanakan qiyamul lail atau salat-salat malam. Dan tidak cukup di situ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aiqaza ahlahu. Rasulullah ketika malam hari, ketika tengah malam, dia membangunkan keluarganya untuk ikut melaksanakan qiyamul lail. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah bukti kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan pada malam 10 terakhir bulan Ramadan. Namun sebagian ulama berpendapat menyampaikan kepada kita bahwa di 10 terakhir bulan Ramadan, pada tepatnya semua malam ganjil yang ada di 10 bulan malam terakhir Ramadan, disitulah mayoritas terdapat namanya malam Lailatul Qadar. Disitulah turunnya malam Lailatul Qadar. Dalam riwayat dijelaskan, taharrau Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar pada malam witir pada 10 terakhir bulan Ramadan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa keistimewaan pada malam kemuliaan itu atau malam Lailatul Qadar? Apa keistimewaan di dalam malam Lailatul Qadar itu? Allah Subhanahu wa taala sendiri menceritakan di dalam Al-Qur'an bahwa di antara keistimewaan yang ada pada malam Lailatul Qadar itu, dengan kemuliaan malam itu, Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim. Allah menurunkan pada malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Kalau kita bisa menggunakan akal pikiran kita, membawa dengan syariat agama kita,
Bisa kita simpulkan, kita bisa menyimpulkan bahwa kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, maka muliakanlah Al-Quran itu sendiri. Kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, muliakanlah Al-Quran itu sendiri. Bukan hanya diturunkan pada malam Lailatul Qadar, tapi Allah juga memilih bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan tidak cukup di situ. Dengan kemuliaan Al-Quran, Allah memilih sekian malaikat, namun Allah memilih malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril, untuk membawa Al-Quran ini dan diterima manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkan di tempat yang paling mulia, yaitu Makkah dan Madinah Al-Munawwarah, dengan bahasa yang paling mulia, bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikenal dengan bahasa Arab. Maka kita bisa menyimpulkan, ketika kita mengharapkan kemuliaan di hadapan Allah, maka muliakanlah Al-Quranul Karim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar, dengan keistimewaan yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya, ketika kita berada pada malam Lailatul Qadar, kita berada dan beribadah di malam Lailatul Qadar, Allah akan melipat gandakan pahala kita. 1 kali pahala, 1 amal ibadah yang kita lakukan, Allah melipat gandakan menjadi 1000 bulan lamanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan yang lain pada malam Lailatul Qadar, tanazzalul malaikata warruhu fiha biizni rabbihim. Malaikat Allah akan berbondong-bondong turun ke bumi, melihat dan menyaksikan hamba yang sedang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Min kulli amr. Mereka turun untuk menyelesaikan urusan mereka, urusan hamba-hamba yang sedang beribadah pada malam itu. Salamun hiya hatta matul fajar. Di dalam malam Lailatul Qadar itu, kita bisa mendapatkan kesejahteraan, kita bisa mendapatkan keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun amalan yang dicontohkan Rasulullah pada malam-malam Lailatul Qadar, pada malam 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dengan amalan ya'takifu fihi. Rasulullah senantiasa memperbanyak waktunya berada di dalam masjid. I'tikaf yang dikenal dengan i'tikaf. Selain daripada itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengisi dengan malamnya, yaitu qiyamul lail atau salat-salat malam, dan yang lebih dikenal salat tarawih yang dilanjutkan dengan salat tahajud. Mereka, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya senantiasa qiyamul lail pada 10 terakhir bulan Ramadan. Selain daripada itu, amalan yang dicontohkan Rasulullah pada malam 10 terakhir bulan Ramadan, wa huwa yaqra'ul Qur'an. Beliau itu senantiasa memperbanyak bacaan Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Terbiasalah dengan membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu akan datang menjadi syafaat ketika kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah mencontohkan as-sadaqatu, yaitu Rasulullah senantiasa memperbanyak bersedekah. As-sadaqatu yasuddu sab'ina baba minasu. Bersedekah itu akan menghalangi 70 baba minasu, yaitu 70 pintu kekurangan. 70 pintu, Allah akan menutup 70 pintu kekurangan yang ada pada malam sab'in, pada sab'in as-sadaqah, karena kemuliaan daripada bersedekah pada waktu itu. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keistimewaan kemuliaan pada malam 10 terakhir bulan Ramadan, ketika kita berada pada malam Lailatul Qadar, kita senantiasa memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada berdoa, kita senantiasa wa abaki ala khati'atika, kita mengingat kekurangan-kekurangan masa lalu kita. Wa abaki ala khati'atika, dengan memperbanyak beristighfar di hadapan Allah, memohon ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa menjadikan tarbiyah, kita terbiasa melatih diri kita dengan berbuat amal-amal kebaikan. Kita senantiasa istiqamah
beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan istiqamah senantiasa kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wa usalli wa usallim ala sayyidina nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyil azim, wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim. Faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ja'alna sihhatan thayyibatan fi taqwahu wa tuli umrina fi husnul khatimah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab ya rabbal alamin. Allahumma dafa' 'annal ghalaa, Allahumma dafa' 'annal balaa wal ghalaa wal waba' wal fahsya'i wal munkar wal bagh wal suyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah Kabupaten Pindrang wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qumu ila salatikum.